Pada prinsipnya, Haji Muhammad Yostomo sangat menghargai, menghormati para leluhur di masa lalu tanpa harus berintervensi masalah perbedaan dalam keyakinan. Dan apapun alasannya, menurut Haji Muhammad Yostomo tidak akan ada keberhasilan saat ini apabila tidak dimulai atau dirintis oleh sejarah masa lalu. Setiap hendak melangkah atau melakukan sesuatu, Haji Muhammad Yostomo pikiran dan hatinya seakan terotomatis mengingat pesan para leluhur agar dalam setiap langkah diperlukan perhitungan yang matang, tidak sembarangan, karena akan berpengaruh kepada keberlangsungan hidup anak cucu keturunan dan tidak menutup kemungkinan untuk kepentingan segenap anak bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Haji Muhammad Yostomo memang sudah sejak lama berkonsep untuk mendirikan sebuah guest house di kawasan pantai wisata Lamaru dengan bentuk bangunan persegi 8. Bentuk ini dipilih bukan hanya sebagai penghormatan kepada kedua orang tua yang telah membesarkan 8 orang anak, tetapi juga karena bangunan persegi 8 memiliki makna mendalam dalam filosofi Tiongkok kuno. Dalam pandangan tersebut, angka 8 melambangkan keseimbangan, keberuntungan, dan keharmonisan antara alam dan manusia. Rencana pembangunan ini tidak semata-mata berorientasi pada nilai komersial, melainkan juga syarat dengan nilai-nilai budaya dan spiritual. Haji Muhammad Yostomo berharap kehadiran guest house ini dapat menjadi ruang istirahat yang membawa ketenangan, sekaligus menjadi simbol penghargaan terhadap warisan leluhur dan filosofi timur yang menjunjung harmoni. Lokasi yang dipilih yakni pantai wisata Lamaru bukan tanpa alasan. Pantai ini dikenal akan keindahan alamnya yang masih asri, debur ombak yang menenangkan, serta suasana yang cocok untuk refleksi diri. Dengan memadukan arsitektur unik berbentuk persegi 8 dan lanskap alam tropis, guest house ini diharapkan menjadi destinasi yang menyuguhkan pengalaman berbeda bagi para wisatawan. Tak hanya itu, bangunan ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang ramah lingkungan. Sejalan dengan komitmen pelestarian alam, Haji Muhammad Yostomo menekankan pentingnya membangun tanpa merusak serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui peluang kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Dengan semangat kebersamaan, Haji Muhammad Yostomo juga membuka ruang kolaborasi dengan para pelaku UMKM dan seniman lokal. Area guest house nantinya akan menyediakan ruang khusus untuk memamerkan kerajinan tangan, produk kuliner, serta pertunjukan seni tradisional yang semuanya berasal dari masyarakat sekitar. Haji Muhammad Yostomo percaya bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan komunitas sebagai bagian tak terpisahkan dari daya tarik destinasi itu sendiri. Desain interior dan eksterior bangunan akan menggabungkan unsur modern dan tradisional. Sentuhan arsitektur lokal Kalimantan Timur akan terpadu dengan simbolisme Tiongkok kuno, menciptakan nuansa yang hangat, unik, dan bermakna. Setiap sisi bangunan dirancang untuk menangkap elemen alam seperti cahaya matahari, angin, dan suara laut yang dipercaya dapat meningkatkan kualitas relaksasi bagi para tamu. Dalam filosofi Tiongkok kuno, bentuk segi 8 memiliki makna simbolis yang sangat mendalam dan erat kaitannya dengan konsep Bagua dalam tradisi Taoisme dan Feng Shui. Bagua inti dari simbol segi 8. Bagua secara harfiah berarti 8 trigram. Setiap sisi segi 8 mewakili 1 trigram, yaitu kombinasi garis utuh yang digaris putus yin. Trigram-trigram ini melambangkan kekuatan alam semesta dan prinsip dualisme yin yang. Ke-8 trigram melambangkan Qian, langit, surga, ayah; Kun, bumi, ibu; Zen, petir, anak pertama laki-laki; Hun, angin, anak pertama perempuan; Kan, air, anak kedua laki-laki; Li, api, anak kedua perempuan; Gen, gunung, anak ketiga laki-laki; Dwi, danau, anak ketiga perempuan. Simbol harmoni kosmis. Bangunan berbentuk segi 8 diyakini menyelaraskan energi kosmis Qi dengan menyeimbangkan arah mata angin dan elemen. Bangunan semacam ini dianggap mampu menghadirkan harmoni dalam kehidupan penghuninya, melindungi dari pengaruh buruk Qi, menarik keberuntungan, kemakmuran, dan kesehatan. Bangunan bersegi 8 dalam arsitektur, contoh nyata penggunanya adalah pagoda dan kuil Tao yang kadang berbentuk segi 8 ini bukan hanya nilai estetika tetapi juga simbol spiritual dan perlindungan. Makna filosofis, bentuk segi 8 melambangkan
melambangkan keseimbangan antara alam dan manusia, yin dan yang, dunia fisik dan spiritual. Bentuk segi delapan dalam filosofi Tiongkok kuno bukan sekadar bentuk geometris, melainkan sebuah peta energi alam semesta yang menuntun manusia menuju harmoni dengan alam dan diri sendiri. Filosofi ini menjadi landasan penting dalam Feng Shui, pengobatan Tiongkok, bahkan strategi militer seperti dalam kitab Qing, kitab perubahan. Dalam arsitektur dan Feng Shui serta kaitannya dengan filosofi hidup menurut Tiongkok kuno, aplikasi dalam arsitektur Tiongkok, bangunan berbentuk segi delapan dianggap sebagai pusat harmonisasi energi Qi, cocok untuk kuil, ruang meditasi atau ruang keluarga, mengandung keseimbangan antara langit dan bumi, dengan ruang di tengah sebagai pusat spiritual atau tempat suci, simbol perlindungan, karena semua sisi menghadap ke arah penting menjadikannya bentuk sempurna untuk menyerap dan memancarkan energi positif. Contoh bangunan terkenal pagoda segi delapan di beberapa provinsi Cina kuno seperti di Henan dan Hebei. Kuil Bagua yang dirancang dengan tata letak berdasarkan 8 trigram. Makna filosofis yang lebih dalam. Bangunan segi delapan tidak hanya mencerminkan Feng Shui, tapi juga mencerminkan pandangan Taois dan Konfusianisme. Taoisme menekankan Wu Wei, tidak memaksakan kehendak, di mana harmoni dengan Qi alam semesta lebih penting daripada kontrol. Bangunan segi delapan menjadi media menyalurkan dan menyatu dengan energi alam. Konfusianisme menekankan pada keteraturan, struktur keluarga dan tatanan sosial, semua tercermin dalam struktur Bagua yang penuh makna dan hierarki simbolis. Interpretasi modern di masa kini, bentuk segi delapan juga digunakan sebagai simbol keseimbangan spiritual dan praktis, pemahaman holistik tentang kehidupan, pusat refleksi dan pengembangan diri.
kasih.